Selamat sore, Dek. Iya Bang, selamat sore. Abang ngapain kesini? Saya tujuan di sini untuk mewawancarai Ade Oke, tentang apa Bang? tentang metode dan teknik penyuluhan pertanian khususnya bagi bagian karet. Halo semua rekan-rekan mahasiswa UT. Pada hari ini sebelum saya melanjutkan praktikum unit 1, pertama-tama perkenalkan nama saya Erwin Wajar Gule, jurusan Agribisnis Pertanian, NIM 04805861. Jadi kali ini saya berada di lokasi penanaman pohon karet. Jadi pohon karetnya sudah tumbuh. Jadi pada saat di hari ini kita akan bertanya kepada saudara kita ini bagaimana proses, metode dan teknik penanaman pohon karet. Jadi pertama-tama Dek, bagaimana proses membuka lahan perkebunan pohon karet ini? Oke, pada kesempatan ini menjawab pertanyaan atau survei wawancara dari saudara. Pertama-tama adalah mensurvei lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat tumbuhnya atau penanaman pohon karet. Yang kedua, menebang beberapa pohon-pohon yang bertentangan pada pohon karet setelah tumbuh pada lahan tersebut. Baik, pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana proses pemilihan bibit karet tersebut. Oke, pertama dulu dipilih bibit yang tidak rusak atau yang belum kena penyakit. Dipilih bibit yang unggul yang dapat dijadikan sebagai bahan tanam. Setelah itu, pada pemilihan bibit ini juga atau bibit pohon karet ini pada mulanya dibibitkan selama 2 bulan. Setelah tumbuh tunas dari bibit pohon karet tersebut, baru bisa dipindahkan di lahan yang sudah disediakan. Pada penanaman bibit tersebut adalah bisa dilakukan dengan mengelubangi tanah dengan lubangnya sebesar 30 cm persegi, dan kedalamannya tergantung pada akar bibit pohon karet yang sudah tumbuh. Baik, pada pertanyaan ketiga, berapa tahun baru bisa dideres pohon karet tersebut supaya menghasilkan getah banyak? Oke, saya perjelaskan kembali. Setelah tadi dibibit atau ditanam bibit tersebut, baru dilakukan pemupukan sehingga tumbuhnya pohon karet semaksimal mungkin. Dan setelah sekitar 20 tahun atau kira-kira sampai 25 tahun, baru bisa dideres dan menghasilkan getah banyak dan bisa dijual. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa saudara bisa tertarik dengan perkebunan pohon karet ini? Oke, pada pertanyaan yang keberapa ini, saya menjelaskan saya tertarik dengan berkebun pohon karet karena orang-orang di wilayah sekitar sini adalah kebanyakan berkebun karet. Yang kedua, getah karet ini nanti setelah diberes dapat diolah dan dibutuhkan masyarakat maupun negara, seperti setelah diolah nanti bisa dijadikan seperti pakaian ataupun ember ataupun barang-barang yang dibutuhkan manusia yang berjenis karet. Oke rekan-rekan mahasiswa UT, sekian dulu wawancara saudara kita ini tentang perkebunan pohon karet. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama Erwin Wajar Gulo, jurusan Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, NIM 04805861.
Sebelum saya melanjutkannya, yang saya hormati tutor saya pengasuh mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Pada tugas praktik unit 1, mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian, sebagai bahan praktik yaitu kunjungan berupa peternak, nelayan, petani, pengolah ikan, atau agribisnis lainnya. Dipilih salah satu. Jadi, yang saya pilih adalah petani kebun pohon karet. Baik, kali ini saya menjelaskan tentang pohon karet, ciri-ciri, habitat, cara menanam hingga manfaatnya. Pohon karet adalah Hevea brasiliensis. Pohon ini berasal dari Brazil. Jauh sebelum pohon karet dibudidayakan, penduduk asli di berbagai tempat seperti Amerika Serikat, Asia, dan Afrika Selatan menggunakan tanaman jenis lain yang juga menghasilkan getah. Contohnya, getah juga dapat diperoleh dari pohon Castilla elastica, karet Panama. Sekarang tanaman tersebut kurang dimanfaatkan lagi getahnya setelah pohon karet Hevea brasiliensis telah dikenal secara luas dan banyak dibudidayakan. Sebagai penghasil lateks, tanaman karet menjadi salah satu tanaman yang dikebunkan secara besar-besaran. Pohon karet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1864 yaitu saat masa penjajahan Belanda. Tepatnya, tumbuhan karet dikenalkan di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Kemudian, pengelola Kebun Raya Bogor melakukan pengembangan pohon karet ke beberapa daerah sebagai tanaman perkebunan komersial. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji coba penanaman karet adalah Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis pohon karet yang pertama kali diuji di kedua daerah tersebut adalah spesies Ficus elastica atau karet rembung. Untuk jenis karet Hevea brasiliensis baru ditanam di Sumatera bagian timur pada tahun 1902 dan Jawa pada tahun 1906. Ciri-ciri pohon karet. Karet Hevea brasiliensis adalah tanaman dengan habitus pohon yang tumbuh tinggi dan memiliki batang cukup besar. Pohon karet melindungi diri dengan cara mengeluarkan getah ketika batangnya disayat. Getah dari batang pohon karet dinamakan lateks. Tumbuhan karet biasanya memiliki percabangan yang tinggi di bagian atas. Akar. Sementara itu, akar pohon tergolong jenis akar tunggang sehingga mampu menopang batang untuk tumbuh besar dan tinggi. Akar tunggang dapat menunjang tanah pada kedalaman 1-2 meter. Sedangkan akar lateralnya dapat menyebar sejauh 10 meter. Bagian akar yang paling aktif menyerap air dan unsur hara adalah bulu akar yang berada pada kedalaman 0-60 cm dan jarak 2,5 meter dari pangkal pohon. Daun. Daun karet memiliki warna hijau. Panjang tangkai daun utamanya sekitar 3-20 cm, sedangkan panjang tangkai anak daun sekitar 3-10 cm dan ujungnya bergetah. Dalam satu helai daun, biasanya terdapat 3 anak daun dengan bentuk elips, memanjang, dengan ujung daun meruncing. Daun pohon karet akan berubah warna menjadi kuning atau merah pada saat musim kemarau. Bunga pohon karet. Bunga pohon karet terdiri dari bunga jantan dan betina dengan tipe perbungaan Malai. Bagian pangkal tenda bunganya berbentuk lonceng dengan panjang 4-8 mm. Bunga betina memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan bunga jantan dan mengandung bakal buah dengan 3 ruang. Kepala putik yang akan dibuahi dalam posisi duduk dengan jumlah 3 buah. Pada bunga jantan memiliki 10 benang sari yang tersusun menjadi suatu tiang. Kepala sari terbagi dalam 2 karangan dan tersusun satu lebih tinggi dari yang lain. Paling ujung adalah suatu bakal buah yang tidak tumbuh sempurna. Buah dan biji karet. Pohon karet Hevea brasiliensis memiliki tipe buah polong diselaputi kulit yang keras. Buah karet dilapisi oleh kulit tipis berwarna hijau dan di dalamnya terdapat kulit yang keras dan berkotak. Setiap kotak berisi sebuah biji berlapis tempurung yang setelah tua warna kulit buahnya berubah menjadi keabu-abuan dan kemudian mengering. Saat matang, buah karet akan pecah dan jatuh, dan di tiap ruasnya terdapat 2-4 kotak biji. Pada umumnya terdapat 3 kotak biji di mana pada setiap kotak terdapat 1 biji. Biji karet terdapat dalam setiap ruang buah. Dalam setiap ruang buah karet, terdapat biji di dalamnya dengan jumlah 3-6 sesuai dengan jumlah ruangnya. Habitat pohon karet.
Pohon karet dapat tumbuh baik pada kondisi suhu rata-rata harian 28 derajat Celcius dengan kisaran 25-35 derajat Celcius dan curah hujan tahunan rata-rata antara 2,500 sampai 4,000 mm dengan hari hujan mencapai 150 hari tahun. Daerah yang cocok untuk tanaman karet adalah daerah-daerah di Indonesia di bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan karena memiliki iklim yang lebih basah. Untuk curah hujannya, akan lebih baik lagi apabila hujannya dapat merata sepanjang tahun, dengan hari hujan berkisar 100-150 hari tahun. Namun, intensitas hujan juga dapat berpengaruh terhadap proses penyadapan. Jika sering terjadi hujan di pagi hari, maka produksi getahnya akan berkurang. Apabila penyadapan dipaksa saat terjadi hujan, maka kualitas lateksnya menjadi encer. Daerah yang baik bagi pertumbuhan dan pengusahaan tanaman karet terletak di sekitar ekuator Khatulistiwa antara 100 ls dan 100 Lu. Karet juga masih bisa tumbuh dengan baik sampai batas 200 garis lintang. Untuk topografinya, pohon karet dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian maksimal 500 mdpl. Pada ketinggian lebih dari 500 mdpl, pertumbuhannya akan terhambat dan produksi getahnya akan kurang memuaskan. Untuk kondisi faktor edafik, pohon karet Hevea brasiliensis sangat toleran terhadap berbagai kondisi tanah dan tidak memandang jenis-jenis tanah. Karet dapat tumbuh dengan baik pada rentang pH 3,5-7,0. Tingkat pH optimum harus disesuaikan dengan jenis tanahnya, misal pada red basaltic soil pH 4-6 sangat baik bagi pertumbuhan karet. Beberapa sifat-sifat tanah yang cocok untuk pertumbuhan pohon karet antara lain yaitu solum cukup dalam 100 cm atau lebih dan tidak terdapat batu-batuan. Aerasi dan drainase baik, remah, porus, dan dapat menahan air. Tekstur terdiri atas 35% liat dan 30% pasir. Tidak bergambut dan jika bergambut tidak lebih tebal dari 20 cm. Kandungan unsur hara N, P dan K cukup dan tidak kekurangan unsur mikro. Kemiringan tanah tidak lebih dari 16%. Permukaan air tanah tidak kurang dari 100 cm. Cara menanam dan budidaya pohon karet. Cara menanam dan budidaya pohon karet memiliki beberapa tahapan untuk menanam dan memelihara tanaman karet yaitu bibit karet dalam polybag yang siap ditanam di lapangan ditandai dengan payung daun terakhir yang sudah tua. Penanaman dilakukan dengan cara kantong polybag dibuka, bibit diletakkan di tengah-tengah lubang tanam, kemudian ditimbun dengan tanah. Penanaman sebaiknya dilakukan saat musim hujan. Apabila ditanam pada musim panas sebaiknya lubang tanam disiram dahulu. Untuk penyulaman, bibit yang baru ditanam harus diperiksa setiap 1-2 minggu. Bibit yang mati segera disulam agar populasi tanaman dapat dipertahankan. Pembuangan tunas palsu dan tunas cabang dilakukan agar tanaman menghasilkan batang utama yang lurus. Tunas palsu adalah tunas yang tumbuh bukan dari mata okulasi. Tunas palsu ini harus dibuang sebelum berkayu. Tunas cabang adalah tunas yang tumbuh pada batang utama pada ketinggian sampai dengan 2,75-3 meter. Pemotongan tunas cabang dilakukan sebelum tunas berkayu. Pembentukan percabangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengikatan batang, penyanggulan, pengguguran daun, pembuangan ujung tunas, pemenggalan ujung batang, dan pengeratan batang. Cara yang dianjurkan untuk dilakukan adalah penyanggulan. Penanaman tumpang sari, tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi resiko rendahnya harga pada suatu komoditas, dan memberikan pendapatan pada masa sebelum produksi. Pemupukan, tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan matang sadap. Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan pada saat pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Manfaat pohon karet. Pohon karet merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat menguntungkan. Tanaman karet dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja, menambah devisa negara, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet, maupun meningkatkan pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Pada dasarnya, industri karet terbagi atas dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintetis. Beberapa jenis karet alam yang dikenal luas antara lain bahan olah karet, karet konvensional, lateks pekat, karet bongkah blok rubber, karet spesifikasi teknis kram rubber, karet siap olah tire rubber, dan karet reclaim rubber. Selain dimanfaatkan getahnya,
Sebenarnya kayu karet juga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan furniture. Namun, pemanfaatan yang dilakukan belum optimal sehingga diperlukan upaya pemanfaatan lebih lanjut. Sekian penjelasan menurut saya, jika ada kesalahan dalam menyampaikan saya mohon dimaklumi. Sekian saya ucapkan terima kasih.